Nah, yang turut mengundang malah banyak orang lain. Betul? Lurah ada, camat ada, dewan ada, sampai kapolsek ada. Padahal kapolsek ada kenalnya. Nah, padahal yang tiga tuh, yang satpam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih. Cuma orang sudi marapinang yang suka pilih-pilih kasih, padahal nenek kasih sudah enggak ada. Selain Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Orang dikasih belum tentu disayang. Orang disayang pasti bakal dikasih. Mudah-mudahan kita orang yang disayang, yang dikasih sama Allah. Amin. Dan dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Musibah Bang Ajat beserta keluarga besar beliau. Semoga Bang Ajat dan putra putrinya Neng Putri dan Neng Hail ini diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Anak-anaknya selalu mendoakan orang tuanya, almarhumah Ibu Yulianti binti Niran, semoga almarhumah diterima amal Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan yang layak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarramun para alim ulama, alhamdulillah malam ini banyak yang hadir. Mudah-mudahan kumpul bareng di dunia, kumpul bareng di akhirat di surganya Allah. Ada Bapak Ustadz Haji Yakub Haji Janet. Idul Fitri sudah ada yang di sampingnya. Soalnya hari ini beliau pakai sorban hijau ya. Mudah-mudahan petasan di Cinggali masih ada. Bapak Ustadz Haji Rianto, Bapak Ustadz Haji Sutarno, Bapak Ustadz Haji Edi Kusumaningrat, Ketua Ta'lim Masjid At-Taqwa, Bapak Ustadz Haji Halimi, juga ada Ustadz Abdul Razak, ada Bapak Ustadz siapa lagi nih? Abdullah Sofian mungkin di sana ya. Dan juga Ketua Darussalam Majlis Ta'lim Bapak Mahrudin DKM, juga Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Ustadz Haji Idin Wahidin, dan juga tokoh masyarakat kita Bapak Idin Muhyiddin, bedanya wa sama M. Mudah-mudahan bareng di dunia, bareng di akhirat. Pak RT Salim, mudah-mudahan selamat di dunia, selamat di akhirat. Udah salim soalnya. Ada Bapak RT Budi Firman yang selalu berfirman dalam PRT-nya.
seluruh keluarga besar almarhum Bapak Ajat dan jamaah yang hadir yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin para tokoh agama, tokoh masyarakat, sahibul musibah memberikan tausiah pada kesempatan malam ini, malam yang ketujuh. Dan mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan, ucapan, kata-kata yang tidak tersusun. Dan karena malam yang ketujuh sudah malam, saya ceramah gak lama-lama 4 jam selesai. Setuju? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Doa itu seperti sebuah payung. Doa itu seperti sebuah payung. Ia tidak bisa menghentikan hujan, namun ia bisa melindungi kita dari derasnya air hujan. Jelas? Doa itu seperti sebuah payung. Ia tidak bisa menghentikan tanah longsor, namun ia bisa melindungi kita dari tanah longsor. Doa itu seperti sebuah payung. Ia tidak bisa menghentikan tsunami, namun ia bisa melindungi kita dari tsunami. Betul. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, api makhluk, tanah longsor makhluk, gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk. Jangan minta kepada api, jangan minta kepada Raja Namrud. Nabi Ibrahim mintanya kepada Allah. Maka karena minta kepada Allah, selembar rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Betul. Nabi Ayub ketika diuji dengan penyakit yang menjijikan, belatungnya banyak, kemudian diusir dari masyarakat, keluarganya pun menjauhi. Nabi Ayub tidak berburuk sangka kepada Allah, dikasih penyakit yang menjijikan. Nabi Ayub tidak berkeluh kesah, dikasih penyakit yang menjijikan. Nabi Ayub bertobat, Nabi Ayub berzikir, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya di bulan Muharram, Nabi Ayub disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu. Kemudian ada Nabi ditelan oleh ikan, namanya ikan Nun, namanya Nabi Yunus alaihissalam. Tidak minta kepada ikan untuk dikeluarkan, tidak minta berkeluh kesah kepada Allah kenapa ditelan ikan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus berzikir, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Tidak berkeluh kesah, masuk ditelan ikan, tidak minta kepada ikan. Nabi Yunus berzikir kepada Allah, bertobat kepada Allah, sandarannya Allah, maka dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan Nun. Betul. Nah, dari konteks ini pesan yang ingin saya sampaikan, kalau kita doa lagi banyak begini, baca surat Al-Fatihah, baca bareng-bareng. Kenapa? Saya baca, Pak Ustadz Yakub baca, keluarga yang perempuan di dalam 30 orang baca, jamaah ada 100 orang baca, maka pahala yang sampai ke almarhum orang tua kita, yang sampai ke almarhumah Ibu Yulanti binti Niran, ini bukan satu orang yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Yakub, tapi sebanyak jamaah yang hadir. Alhamdulillah. Acara Ustadz Abdul Somad
Jamaahnya ada 50.000 orang. Beliau memimpin doa, mari kita baca suratul Fatihah. Orang tua kita yang sakit Allah sembuhkan. Orang tua yang kita masih ada diberikan kesehatan panjang umur. Yang sudah meninggal dunia Allah ampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di surganya. Maka sebanyak 50.000 Al-Fatihah sampai ke orang tua kita. Alhamdulillah. Matiin 1 menit 1 surat Al-Fatihah. Kalau 1 surat itu. Tapi karena baca bareng-bareng, Neng Yulianti orang tua kita dapat 200 Al-Fatihah. Cukup 1 menit kita baca surat Al-Fatihah. Betul? Berarti kalau 60 Al-Fatihah 1 jam. 120 2 jam. Bayangin kalau 50.000 Al-Fatihah, berapa minggu kita baca surat Al-Fatihah? Jelas? Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini pesan yang pertama. Ayo kalau begitu, kalau doa bareng-bareng, kita bareng-bareng berdoa. Ini masih terus? Terus? Menghina itu. Ini kan ustaz bukan tukang parkir. Di kopi kenangan tuh. Dan selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ruhnya akan dicabut, beliau merasakan sakit, lalu bertanya kepada malaikat Israel alaihissalam, wahai malaikat Israel alaihissalam, inikah rasa sakitnya sakaratul maut? Ya Israel, ya Muhammad. Lalu berkata lagi, wahai malaikat Israel, apakah umatku akan merasakan sakit yang seperti ini? Wahai Muhammad, umatmu akan merasakan sakit yang amat sangat dahsyat. Lalu Nabi berdoa, Allahumma khaffif ala ummati, ya Allah ringankanlah atas umatku fi sakaratil maut, di dalam sakaratil maut, wasakil alaya, dan bebankanlah sakitnya kepadaku. Ini cintanya baginda Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Nah karena itu kata Nabi, proses orang ketika sakaratul maut itu digambarkan ada yang seperti rambut dicabut dari tepung, gampang, mudah, ringan, cepat. Kemudian ada yang dicabut, itu ada duri, ada kawat, digambarkan seperti itu, berada di dalam daging, ditarik, pedih, sakit yang amat sangat meyakinkan. Dan mudah-mudahan kita semua dicabut ruh kita bagaikan rambut di dalam tepung. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mau tanya sama ibu nih yang di dalam nih, Bu, cancing semua nih. Ponakan mau nanya, yang kagak jawab nggak berangkat haji. Orang kagak diajak. Kira-kira panca indera itu kan ada mata, ada hidung, ada tangan, ada telinga, betul? Ketika orang di dalam rahim ibunya, ketika orang sakaratul maut, ketika orang baru dilahirkan, ketika orang berada dikuburkan, kira-kira panca indera apa yang masih berfungsi? Dia bingung tuh. Panca indera yang masih berfungsi, yang sudah berfungsi ketika dalam rahim, ketika dilahirkan ke dunia, ketika sakaratul maut, dan ketika sedang dikuburkan, itu adalah panca indera yang namanya telinga. Makanya ada tradisi 4 bulan, betul? Ada tradisi yang namanya 7 bulan. Kenapa? Panca indera telinga sudah bisa mendengar. Nah karena itu ngomong yang cakep, dengerin yang cakep,
cakep, supaya anaknya ngomongnya cakep kayak emaknya. Betul. Nah kemudian ketika bayi itu baru dilahirkan, ini pun panca indera yang pertama kali berfungsi adalah telinga. Diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga ikrar. Tanggung jawab orang tua kepada anak. Nah, kamu lahir ke dunia ini karena adanya Allah. Bapakmu lahir ke dunia ini pun karena adanya Allah. Nah kemudian ketika orang sakaratul maut, kakinya sudah tidak bisa bergerak apalagi berjalan, tangannya sudah tidak bisa lagi memegang, kemudian matanya tidak bisa lagi untuk melihat, begitu pula anggota badan-badan yang lain, tapi satu-satunya panca indera yang masih berfungsi adalah telinga. Makanya ditalkin itu la ilaha illallah. Ini ketika orang sakaratul. Nah begitu pula ketika orang dikuburin, panca indera yang masih berfungsi adalah telinga. Maka diazankan kembali, dikomatkan. Nah hikmah pesan yang ingin saya sampaikan adalah hiduplah kita dengan kalimat la ilaha illallah, dan matilah kita dengan ucapan terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Hiduplah kita dengan kalimat, dengan nilai-nilai keimanan, dan matilah kita semua dengan membawa iman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah, dan matinya kita dengan mengucap salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Kita tunggu beliau duduk 5 menit. Setelah itu nanti akan sempurna. Alhamdulillah. Ya, saya udah 3 jam ke wali kota. Oke. Kur bareng-bareng ya. Sambil ada Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Bilar Saga Iksan. Mudah-mudahan nanti beliau ditakdirkan kembali jadi wali kota Tangsel. Tangsel semakin maju, Tangsel semakin sejahtera, rakyatnya pun yang miskin jadi kaya, yang mau sekolah sekolahnya pada gratis, pada jadi sarjana, anaknya pada kerja gajinya pada gede, pada beli mobil, pada berangkatin haji umroh orang tuanya. Tuh ditanya rakyat begitu Pak Wakil Wali Kota. Nah nyanyi bareng ya. Kalau tangan saya jatuh bilang hei bisa. Yang kagak nyanyi amin, gak bisa bangun. Oke, yang pertama, kalau tangan saya jatuh bilang hei, sudah siap? Kalau tangan saya jatuh ya. Yang kedua, abah-abahnya huha, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Ada berapa? Ya, berapanya gini, ha, bisa? Oke, bareng-bareng ya. Bapak Wakil Wali Kota juga nyanyi kita nggak pilih beliau. Sudah siap? Yuk, 1, 2, 3. Latihan yang terakhir. Sudah siap? Kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3. Iya, benar. Kalau rajin mengaji,
Ilmu akan meningkat kalau suka dengar ceramah. Iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang oka. Tuh kata Pak Putri. Jelas? Yang namanya sholat bayar nggak? Puasa bayar nggak? Ada sholat yang belum dibayar. Ada puasa yang belum bayar. Betul. Tapi hutang sama Allah nggak berisik. Lain sama hutang tetangga kerudungan gitu. Nah, kalau ke neraka mahal nggak? Pakai duit nggak? Oke, coba sekarang jalan yang ke neraka. Sudah siap? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marahan, cepat matinya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Benar. Judi pakai duit nggak? Minum yang mau bukan pakai duit nggak? Benar. Betul. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusak hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Jelas? Oke. Namanya kampung apa ini? Pondok Serut. Kalau nanti ada orang Pondok Serut masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RW, Pak RT Pondok Serut masuk, bukan karena Allah tak sayang hambanya, semua terserah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan sudah hadir. Mudah-mudahan silaturahim ini beliau dijadikan nanti menjadi Wali Kota Tangerang Selatan. Kita bacain doa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.